Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Duha, SPD MPD. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nias Raya. Universitas Nias Raya merupakan universitas pertama di Nias Selatan yang turut membangun dan mengembangkan Pulau Nias melalui dunia pendidikan. Menjadi seorang dosen di Uniraya ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena saya sendiri merupakan alumni dari kampus tercinta ini. Oleh karena itu, ketika saya berdiri sebagai dosen, maka saya harus memiliki prinsip serta komitmen dalam menjalankan setiap tugas, terutama yang berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Berbicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi, maka pada kesempatan ini saya paparkan tentang deskripsi singkat pembelajaran yang biasa saya lakukan selama ini, khususnya pada mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila ini merupakan mata kuliah umum yang dibelajarkan kepada mahasiswa sebanyak 14 kali pertemuan di luar jadwal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa pada semester 1 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, serta memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia. Kemampuan yang diharapkan melalui mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi tentang Pancasila. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan etika politik berdasarkan Pancasila. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengemukakan realisasi daripada Pancasila. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis hakikat negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta mahasiswa mampu merealisasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Materi mata kuliah Pancasila ini selama dipresentasikan memiliki 6 pokok bahasan. 1. Pengantar pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang kedelapan, membayar pajak merupakan wujud daripada pengamalan sila-sila Pancasila. Pertama, perkuliahan. Pada perkuliahan yang biasa saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Pancasila, pada pertemuan pertama yang saya lakukan adalah saya memperkenalkan mata kuliah Pancasila dengan menyampaikan RPS serta membuat kontrak perkuliahan. Dan yang kedua, menyampaikan topik-topik materi mata kuliah Pancasila. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, serta menyampaikan aturan penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Pada kesempatan ini juga saya membagikan di tengah-tengah mahasiswa dengan tujuan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mahasiswa ini sudah memiliki kelompok masing-masing, dan di sini saya akan memberikan tugas berdasarkan kelompok tersebut. Hal ini saya lakukan agar mereka antusias untuk aktif dan saling berinteraksi di dalam menyelesaikan setiap tugas
yang saya berikan pada mata kuliah ini. Pada saat mereka diskusi dalam pembuatan makalah, saya juga memberikan ruang bertanya kepada kelompok untuk menemui saya barangkali ada kesulitan terhadap materi kelompok mereka. Selanjutnya, untuk pertemuan perkuliahan pada selanjutnya, perkuliahan akan dimulai dengan penyampaian topik materi, tujuan pembelajaran, dan hubungannya dengan materi pertemuan ini dengan materi perkuliahan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan untuk pemaparan materi perkuliahan. Pada kesempatan ini juga saya menciptakan suasana pembelajaran yang tidak terkesan kaku, tetapi berusaha lebih kondusif dengan memberikan ruang tanya jawab kepada mahasiswa. Pada situasi ini pun mahasiswa memberikan respon yang baik. Mereka terlibat aktif dalam bertanya dan juga aktif menanggapi setiap pertanyaan dari apa pertanyaan yang disampaikan dosen kepada mahasiswa. Pembelajaran seperti ini menciptakan ruang belajar yang baik bagi mahasiswa dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling share, berbagi, serta bertukar pikiran. Setelah selesai menyampaikan materi pokok pada pertemuan ini, saya kemudian mengajak mahasiswa untuk melaksanakan refleksi pembelajaran yang sudah terlaksana. Hal ini saya lakukan untuk menggali pengetahuan mahasiswa dan menggali respon mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah dipelajari. Setelah selesai tahap refleksi, kemudian saya dengan mahasiswa mengambil kesimpulan bersama terhadap materi yang sudah dipelajari. Kemudian di bagian akhir pertemuan, memberikan penugasan kepada setiap kelompok yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari dan dikerjakan dalam bentuk makalah dan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan proses pembelajaran yang saya deskripsikan sebelumnya, maka ada beberapa metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, yaitu antara lain ceramah, tanya jawab, serta penugasan. Dan beberapa aturan penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa dengan aturan bahwa 10% nilai diperoleh dari nilai kehadiran dan 20% nilai diperoleh dari nilai tugas dan 30% nilai diperoleh dari nilai hasil ujian tengah semester dan 40% merupakan nilai yang diperoleh dari ujian akhir semester. Buku yang digunakan: 1. Pendidikan Pancasila oleh Thailand, dan yang kedua Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ani Sriwahyuni, dan yang ketiga Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan oleh Winarno, dan yang keempat Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti, yaitu buku ajar mata kuliah wajib umum. Dan yang kelima, saya juga memanfaatkan beberapa referensi dari materi yang saya dapatkan di internet. Demikianlah untuk deskripsi singkat tentang perkuliahan yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Berikut ini saya akan tampilkan video mengajar saya di dalam kelas, khususnya pada mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, pada menjelaskan apa tujuan daripada materi ini ataupun pembelajaran pada sore hari ini, yaitu tujuannya ya agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep, urgensi serta histori dari ideologi Pancasila. Baik, kita langsung saja tanya tentang pengertian daripada ideologi. Baik, dari anak-anak kami ada yang bisa menjawab. Sebenarnya pengertian ideologi itu apa? Ada yang bisa menjawab?
Ideologi itu apa? Ya? Apa? Gagasan ya. Apa lagi? Iya, ide atau pokok. Apa lagi? Cita-cita. Iya, baik. Ya, mari kita lihat bersama apakah yang dimaksud dalam pengertian ideologi ya. Jadi di sini kita lihat bersama, mari pengertian daripada ideologi itu adalah ya berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua gabungan kata, yaitu idean yang artinya ide, gagasan ataupun cita-cita atau konsep, dan logos adalah ilmu. Jadi pengertian daripada ideologi itu adalah ide atau gagasan ataupun ilmu yang mempelajari tentang ide-ide dan gagasan. Ya, secara umum ideologi itu dapat juga memiliki pengertian sekumpulan ide atau gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dan secara etimologis, pengertian daripada ideologi itu adalah ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang. Baik, di sini kita harus tahu bersama apa itu fungsi daripada ideologi. Ya, fungsi yang pertama yaitu menjadi pemandu. Ya, maksudnya di sini pemandu ataupun daripada menjadi panduan daripada tindakan sosial individu di masyarakat. Yang kedua itu dalam menemukan identitas dirinya, dan yang keempat memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan kehidupannya. Ini adalah merupakan fungsi daripada ideologi. Ya, pada dasarnya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi yang ada di dunia, ya, terutama di dalam kebudayaan global, ya, di mana ideologi negara Indonesia adalah ataupun ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila, ya. Ideologi Pancasila ini mengalami tantangan, ya, dari ideologi-ideologi yang ada di dunia. Dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya tantangan dunia, ya, sudah pasti ideologi Pancasila mengalami yang namanya tantangan. Dan di sini kita lihat ada beberapa berbagai tantangan yang dihadapi oleh ideologi Pancasila. Salah satunya adalah unsur ateis, ya, ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Baik, siapa yang tahu apa itu unsur ateisme? Apa itu ateisme? Apa yang tidak memiliki kepercayaan ataupun agama. Ya, sudah jelas ya. Itu sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ya, unsur yang kedua yang merupakan tantangan, yaitu di sini ada, mari kita baca bersama, unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Ya, karena pada dasarnya ya unsur individual ini pada dasarnya individu, ya, berarti perorangan, dia tidak mau mengenal ataupun berbagi dengan orang lain, sifatnya mementingkan diri sendiri. Itu sangat bertentangan dengan ya ideologi Pancasila, ya, terutama di sila kelima, yaitu sila yang berbunyi ya, sangat bertentangan ya. Baik, kemudian kita baca yang ketiga, mari kita baca bersama, yaitu kapitalisme yang memberi kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif, ya, kapitalisme, ya, berbicara tentang kebebasan hak, ya, siapa yang kaya dialah yang berkuasa dan yang miskin tetap tertindas, yaitu akan nampak kepada gaya kehidupan masyarakat. Ya, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara akan timbul yang namanya beberapa golongan. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku. Ini bukan lagi
ya musuh dari kaum penjajah, ya terutama sekarang ini berasal dari terorisme dan narkoba. Ya, musuh terbesar bangsa kita dan dunia secara umum adalah terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Ini jelas ya. Yang timbul adalah rasa takut dan cemas. Tidak ada lagi kemerdekaan. Ya, yang ada adalah rasa takut. Ya, rasa takut ini sudah membelenggu kita dari kemerdekaan secara individu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sementara Pancasila dan Undang-Undang Rakyat Indonesia untuk menimbulkan yang namanya terorisme yang mengancam kemerdekaan individu secara pribadi. Ya baik, yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebar ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Ya, menciptakan keributan kekacauan, ya sehingga apa yang terjadi? Ada kerukunan di tengah bangsa? Tidak, melainkan adanya perpecahan. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung di Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Ya, ini sangat besar sekali pengaruhnya ya daripada aksi terorisme ya, aksi terorisme yang tidak menggambarkan daripada nilai-nilai daripada Pancasila yang kita jadikan sebagai ideologi bangsa. Ya, ini aksi terorisme yang menyebabkan ketakutan daripada investor luar yang ingin menanamkan modal atau ingin berinvestasi di negara Indonesia. Ya, ketika ada ancaman, ketika adanya ketidaktenangan, tidak aman, siapa yang mau berani menanamkan investasi di Indonesia? Ya tentu mereka akan berpikir bukannya untung yang akan mereka peroleh, melainkan kerugian. Ya. Ada juga lagi beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, meliputi hal sebagai berikut. Ya, salah satunya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Ya, apa ini maksudnya? Narkoba dapat merusak masa depan sehingga berimplikasi pada keberlangsungan kehidupan masa depan bangsa dan negara. Baik, saya coba menanggapi dari perihal di atas, yaitu menurut saya kalau seandainya seseorang memakai sejenis narkoba dari kehidupannya atau dari ada lagi yang memberikan pendapat lainnya? Ya, saya pengalaman ketika generasi mereka merusak masa depan mereka. Contohnya seperti saya. Kita ini dalam kelas sebenarnya memakai narkoba keseluruhan. Nah, otomatis kalau kita makan narkoba di sini keseluruhan, maka otomatis masa depan kita tidak tentu. Dari salah satu daripada unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan itu, yang seperti yang berarti itu penyalahgunaan narkoba di generasi muda dapat merusak masa depan mereka. Sudah pasti ya bahwa narkoba itu adalah alat atau obat yang dilarangnya. Jadi ketika seorang remaja itu menggunakan sejenis atau keterangan itu, maka dia sama saja merusak masa depan, sehingga cita-cita bangsa yang sudah dibangun dari awal itu akan rusak seketika ketika para remaja itu menggunakan sejenis obat narkoba itu. Baik, berdasarkan dari kalimat di atas, menurut saya yang penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, terlebih-lebih terhadap keberlangsungan hidup negara. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita tahu narkoba itu adalah obat terlarang yang dimana kandungannya begitu berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan.
dapat merusak masa depan karena orang yang menggunakan narkoba itu pola pikirnya atau mentalnya tidak bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dia akan mengikuti rules atau aturan yang dia buat sendiri sesuai dengan keinginannya. Lalu ketika dia tidak bisa mengikuti peraturan, sedangkan kita adalah negara yang berlaku. Baik, terima kasih. Ya, dari apa yang sudah dijawab itu merupakan gambar daripada jawaban. Jelas ya, penyalahgunaan narkoba merusak generasi. Ya, keberlangsungan hidup negara Indonesia ini terletak di pundak generasi muda bangsa Indonesia. Ketika sudah rusak, ya tidak ada lagi ceritanya. Di sini telah dikatakan perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara, merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu satu, saling menghargai dalam kekasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa perbedaan itu dijadikan sebuah kekayaan yang dapat mempererat persatuan. Ya, kita harus selalu ingat ya, daripada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini dikatakan di sini ya, perbedaan ya sebagai dasar nilai dasar Pancasila. Ya, perbedaan keberagaman itu sebagai nilai dasar daripada Pancasila sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika. Itu dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ya, mari kita lihat bersama. Di sini ada beberapa aktualisasi kelima sila Pancasila menurut Magni Suseno 2011 tanggal 118 sampai 121. Ya, yang artinya sila-sila dilaksanakan diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Jadi apa ini maksudnya? Ya, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk dapat menerima perbedaan. Ya, di dalam dasar agama. Ya, kita tidak menimbulkan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Penindasan terhadap kelompok kecil. Ya, perlakuan secara sewenang-wenang ya, tidak. Ya, di dalam sila ketuhanan yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di sini ini contohnya ya. Ada aktivitas di dalam kelas. Ya, dikatakan di sini operasional dalam menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negaranya. Ya, di sini setiap hak ya, baik di hadapan hukum maupun di hadapan pengadilan, semua memiliki hak yang sama. Baik, yang selanjutnya dalam sila persatuan Indonesia yaitu membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan sikap untuk menjalin kerjasama, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Ya, di sini berbicara tentang komitmen terhadap demokrasi. Baik, ini adalah contoh daripada wujud pelaksanaan demokrasi di bangsa Indonesia. Ya, ibu mau tanya dulu. Ya, di gambar ini terlihat sedang ada pelaksanaan apa? Pemilihan. Ya, karena sistem ya demokrasi di Indonesia adalah sistem demokrasi yang bersifat langsung memiliki ideologi Pancasila. Baik, sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini baik, ibu mau tanya dulu, ini ada gambar apa nih, apa yang sedang dipegang para bapak-bapak ini, ibu-ibu ini? Kartu apa ini? Nah,
Kartu BPJS. Kartu apa? Kartu BPJS. BPJS. Ya, berarti jelas menggambarkan di sini ya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan ya. Ya, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi yang terwujud dan pengentasan kemiskinan dan serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Apa kelompok minoritas itu? Kelompok kecil yang sudah tidak ada lagi di bumi Indonesia. Ibu paparkan, ibu sampaikan ini. Ada yang mau bertanya? Apa perbedaan ideologi? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Baik, ada yang bisa menjawab? Apa itu perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya ideologi tertutup yaitu contohnya dalam dunia demokrasi pada era sebelum reformasi, pemilihan demokrasi sekarang ini dapat memilih secara pribadi sendiri, secara terbuka dan tidak ada yang melarang. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan saudara Febrius. Perbedaan tadi juga ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Jadi menurut saya di sini ideologi terbuka itu adalah sebenarnya ideologinya fleksibel, artinya mengikuti perkembangan zaman. Artinya kalau seandainya dari dulu itu tidak banyak aturan yang sekarang. Terima kasih jawabannya yang sudah diberikan ya. Di sini apa yang disampaikannya benar bahwa ideologi terbuka itu adalah sebuah paham ya yang menerima perubahan ataupun masukan-masukan dari luar, mengikuti perkembangan zaman, tidak menutup diri terhadap perubahan, bersifat fleksibel, luas. Ya, sementara ideologi tertutup itu adalah lawan dari ideologi terbuka. Ya, sebuah paham yang sifatnya kaku, tidak menerima perubahan, perkembangan ataupun ya pembaruan dari dunia luar, yang menutup diri terhadap perkembangan zaman. Sudah bisa dipahami? Dan itu dia ya perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Ya, di sini ya Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, saya katakan di sini bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang berasal dan tumbuh serta berkembang di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang merupakan sebuah kebiasaan yang lahir di tengah bangsa Indonesia yang dijadikan sebuah ideologi, ya ideologi yang berkembang di tengah bangsa Indonesia yang mengedepankan persatuan di tengah banyaknya perbedaan. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Ya, jangan lupa bahwa ideologi negara Indonesia adalah disebut dengan ideologi Pancasila yang memiliki sifat sebagai ideologi yang terbuka, tidak bersifat kaku, melainkan luas dan fleksibel. Ya, baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya Ibu akan memberikan tugas. Ya, silakan membuat sebuah makalah ya yang berbicara atau yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu ya Pancasila sebagai ideologi negara. Membuat sebuah makalah dan minggu depan kita akan kumpulkan kepada komisaris. Baik, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.